130.000 data pribadi dari database pasien COVID-19 di seluruh Indonesia dicuri hacker jahat atau cracker. Data itu kemudian dijual di situs RateForm seharga $300. Sebelumnya, 2,3 juta data pribadi sensitif meliputi nama, alamat, nomor induk kependudukan, dan juga nomor kartu keluarga diduga diretas dari situs Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dan korban pencurian data semacam ini bukan hanya dari instansi pemerintahan. Pada Mei lalu, seorang peretas menjual data pengguna platform dagang di Tokopedia. Untungnya data pengguna dipastikan aman. Lion Air Group juga pernah menjadi korban pencurian serupa. Sayangnya, 32 regulasi yang mengatur data pribadi satu sama lain tidak sinkron. Bahkan, berbagai undang-undang yang pasalnya mengatur data pribadi belum secara tegas mengatur sanksi pidana jual beli data pribadi. Wow, lagi-lagi kasus pencurian data. Baru aja minggu lalu kita bahas kasus pencurian data yang melanda sejumlah konsumen pengguna e-commerce. Sekarang ada lagi kasus pencurian data pasien COVID-19 di Indonesia. Sebenarnya Anda, pemirsa, atau mungkin termasuk saya, sadar nggak sih betapa rawannya data pribadi kita yang kita gunakan secara online di telepon seluler, di perangkat yang lain termasuk di laptop, itu sangat rentan dicuri. Kadang jujur saya juga suka lengah ya. Tetapi saya ingin mencoba menggambarkan secara sederhana bagaimana cara data-data kita yang ada di laptop atau di telepon dicuri. Begini, yang paling sederhana adalah kita sering mendapatkan pesan singkat atau SMS, atau sekarang juga sudah mulai ada bentuknya WA atau WhatsApp, atau kalau di laptop itu di email spam istilahnya, atau pesan-pesan sampah. Nah, celakanya ketika kita tergoda untuk membuka pesan sampah tersebut, yang biasanya terdapat tautan atau link untuk diklik, misalnya paling sering Anda memenangkan hadiah berupa motor bebek berkaki dua, jelaslah bebek berkaki dua. Diklik, misalnya caranya untuk mengambil hadiahnya bagaimana caranya dari bankabc.com, misalnya benar .com, tetapi ini bankabc.com. apa. Nah, kita tergoda, kita klik, itu bahayanya. Karena sebenarnya itu adalah tautan atau website palsu yang menjadi pintu masuk data kita ditarik, dicuri dari digital, dari email, dari handphone, dari laptop. Itu yang paling berbahaya, dan itu nantinya bisa digunakan untuk tindak kejahatan bermacam-macam, bisa dicuri akun perbankan kita, kemudian bisa juga dibobol kartu kredit kita, akun dompet digital kita yang berisi sejumlah uang, itu juga bisa rawan dicuri. Jadi itulah kelemahan di Indonesia karena belum ada perangkat hukum yang benar-benar kuat untuk melindungi data pribadi konsumen, data-data kita dari pencurian orang-orang yang pintar sebenarnya secara skill teknologi, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan jahat. Di Indonesia sebenarnya sudah ada 2 lembaga yang bekerja untuk melindungi data pribadi kita di internet. Ada Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apa bedanya kinerja dari 2 lembaga ini? Kita lihat sama-sama. Pemirsa, sekarang saya lagi ada di sebuah tempat yang dirahasiakan dulunya. Bahkan warga setempat nggak tahu bahwa ini sebenarnya gedung instansi pemerintahan. Padahal di tahun 1983, Presiden Soeharto meresmikan gedung Lembaga Sandi Negara. Instansi ini sendiri sudah ada sejak tahun 1946 dan berpindah-pindah. Sekarang sudah bertransformasi menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. Sekarang saya mau ajak Anda ke sebuah tempat rahasia. Nggak semua orang bisa masuk ke tempat ini karena ini tempat pusat kendali keamanan cyber. Saya bisa masuk karena saya diajak oleh Pak Anton Setiawan selaku jubir BSSN. Halo Pak Anton. Halo Mas. Terima kasih kesempatannya Pak. Ya. Kita langsung masuk. Langsung ayo. Mari.
Ruangan yang kita kunjungi ini adalah salah satu dari fungsi BSSN yang memang dirahasiakan. Gitu. Jadi bukan ini Pak, bukan sekecil ini? Bukan sekecil ini. Nah, jangan kaget, mari kita lihat. Wow. Ini adalah ruang yang melakukan monitoring terhadap kondisi traffic ruang cyber internet di Indonesia. BSSN kan bertanggung jawab terhadap penjagaan data juga kan Pak ya? Iya, benar. Data apa yang dijaga? Ya, kalau data itu memang ada di masing-masing kementerian, tetapi BSSN menerapkan standar dan memberikan fasilitasi berupa peralatan untuk mereka bisa juga mengamankan data-data mereka tersebut. Betul, Salah ada satunya, data pasien korban COVID yang dicuri? enggak, kalau itu kita pastikan. Jadi gini, sistemnya adalah semua pengelolaan data yang bersifat nasional ada di Kementerian Kesehatan. Tadi saya sebutkan, di instansi yang bertanggung jawab. BSSN melakukan pengamanan di situ dan juga melakukan monitoring di sini. Ya. Tetapi kan data juga tersebar luas. Kemungkinan penyebab data bocornya ada beberapa pilihan nggak Pak? Ya, ada beberapa kemungkinan dari mulai misalkan dia cara menyimpan, kemudian dia cara mentransmisikan. Contohnya tidak boleh ngirim lewat email gratisan, benar nggak? Ya, benar Mas Reza, benar sekali gitu. Bahkan dari cara pengumpulan pun ada gitu, karena biasanya data dikumpulkan kan secara manual. Itu bentuknya ada yang pernah saya lihat, dia akui ada di publik, itu berupa Excel Pak, file Excel. Kalau kayak gitu kira-kira di bagian mana Pak ya? Iya, makanya kita sedang telusuri, Mas Reza, di bagian pengumpulan yang mana dari data tersebut di bawah, gitu. Kalau kita lihat kan itu provinsinya Bali, berarti kita coba cek ke sana, ke teman-teman di sana, gitu kan. Dari mana kira-kira kebocoran ini berasal? Tahap selanjutnya apa Pak? Ya, biasanya kita melakukan hardening, penguatan. Jadi kita mengasistensi kepada si pemilik sistem untuk supaya di kemudian hari tidak lagi hal tersebut terjadi. Kalau yang sudah terlanjur dijual di Rate Forum itu? Ya, kalau itu berarti itu sudah ranah, dalam pandangan BSSN itu sudah masuk dalam ranah pelanggaran hukum. Itu tentunya nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di kepolisian. Baik. Kalau misalnya saya masuk ke sini boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi udah sampai sini pun ini kehormatan besar buat 15 Minutes Metro TV Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Mas Reza, terima kasih semuanya. Tadi kita sudah lihat bagaimana BSSN membuat sistem pengamanan data secara umum. Kita sekarang akan lihat bagaimana Kemenkominfo mengamankan data pribadi. Halo Bang Joni, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Ini ruangan Cyber Drone Kominfo. Di dalam ruangan inilah di mana para ahli-ahli yang ada di Kominfo yang berhubungan dengan ruang digital bekerja untuk menjaga agar ruang digital Indonesia itu bersih. Saya penasaran Bang tentang usulan dari pemerintah perihal RUU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Apa saja sih kelebihannya? Nah, Undang-Undang PDP ini mengatur agar tata kelola data, agar flow data, ya pergerakan dan perpindahan data, agar penggunaan data itu diatur dengan baik dengan tetap menghormati dan menjaga ya hak-hak dari pemilik data. Karena hak pemilik data itu diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Ada banyak pasal, ada pasal 5, pasal 28 dan ayat-ayat di dalamnya yang mengatur terkait dengan hak dari pemilik data. Karena ini berhubungan dengan human rights, hak asasinya seorang manusia, seorang warga negara. Contoh lain yang saya baca juga bahwa sebelumnya jika kita kena dalam tanda kutip penipuan keuangan, yang ditanya pertama kali itu korban. Kalau sekarang beda. Nah, ini juga kalau dulu kan korban ya, lalu siapa pelakunya. Sekarang kalau ditanya pelakunya siapa saja, apakah perorangan, apakah dia instrumen, apakah dia institusi. Nah, seluruh tahapan itu harus dilihat dan bertanggung jawab ya, baik mulai dari kriminalnya sendiri, orang yang menggunakan data, dan tanggung jawab prosesor data dan tanggung jawab pengendali data. Ini diatur dengan baik sehingga setiap tahapan itu ada aturannya, ada sanksinya, dan ada kewajiban. Nah, kegagalan menjaga keamanan data tentu ada sanksinya juga. Jadi pada saat dimana diberikan hak untuk mengelola data, di situ juga ada kewajiban. Yang terakhir itu ada dugaan data breach soal korban COVID. Betul begitu Bang? Data COVID ini kan mengalir dari daerah. Tadi melalui ruang publik disampaikan gitu ya. Bisa saja data itu
berpindah tangan. Nah, bagaimana mengatur agar perpindahan tangan itu data tidak boleh digunakan secara tidak sah? Itu melalui RUU PDP. Melalui RUU Pelindungan Data Pribadi. Mudah-mudahan segera. Sementara itu kita sebagai pemilik data bisa apa, Bang? Jadi dua hal itu, satu hati-hati dalam atau memberikan akses terhadap nomor induk kependudukan kita, harus jelas tujuannya, ya, dan harus jelas kepada siapa itu diberikan. Yang kedua, pemilik data harus sering mengganti one time password. OTP harus sering diganti. Iya, betul. Terima kasih banyak Bang Joni, keterangannya lengkap sekali. Terima kasih Bang Joni atas waktunya. Terima kasih. Oke, itu tadi cara kerja BSSN dan juga Kementerian Kominfo dalam melindungi data pribadi kita sebagai konsumen. Bagaimana dengan perangkat hukumnya? Sebenarnya sudah ada rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP yang saat ini tengah digodok oleh DPR dan juga pemerintah yang mengatur sejumlah sanksi administratif dan juga kurungan pidana. Seperti denda mulai 20 sampai 70 miliar rupiah atau kurungan penjara dari 2 sampai 7 tahun penjara bagi siapapun yang menyalahgunakan data pribadi seseorang. Tahun 2012, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebetulnya sudah mulai dicanangkan. Pada 2020, RUU PDP ini masuk ke dalam prolegnas di DPR. Bulan Januari 2020, pemerintah kembali mengajukan RUU PDP untuk disahkan oleh DPR. Namun hingga saat ini, belum ada kelanjutan dalam pembahasan RUU tersebut. Hingga akhir bulan Juni 2020, tahapannya masih penyerahan daftar inventaris masalah. Padahal untuk menuju pengesahan undang-undang, tahapannya masih panjang. Setelahnya, daftar inventaris masalah akan dibahas dalam rapat panitia kerja, termasuk penyampaian pendapat dari masing-masing fraksi. Hasil pembahasan panitia kerja inilah yang kemudian dibawa ke sidang paripurna. Setelah semua setuju, Presiden baru bisa mengesahkan hingga kemudian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berlaku bagi masyarakat. Apakah target penyelesaian RUU PDP ini sudah ditentukan? Kapan akan beres? Kita sih tentu secepatnya bisa ya. Jadi kita nggak target harus selesai kapan gitu, karena memang lagi COVID ini banyak sekali rapat-rapat yang sifatnya dadakan gitu ya. Tapi tentunya ini kan sudah masuk mengundang para pakar. Jadi tahapannya setelah mengundang para pakar, masing-masing fraksi mengirimkan tim, setelah itu membahas. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya bisa cepat, kita selesaikan dengan cepat. Agustus 2020? Saya nggak berani, itu karena itu nanti bagaimana fraksi-fraksi kita lihat. Jadi kita belum ada rapat yang harus targetnya Agustus dan lain-lain, itu nggak. Mbak Mutia melihat ada kasus pencurian data akan mempercepat itu tidak? Pencurian data udah lama banyak terjadi ya, jadi ini memang harus jadi momentum lah untuk kemudian kita membenahi supaya Indonesia punya undang-undang perlindungan data pribadi yang bisa lebih mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat dari sisi data-data mereka. Pandemi COVID-19 boleh jadi menghambat kinerja parlemen di DPR dalam menggolkan sejumlah rancangan undang-undang, termasuk RUU Perlindungan Data Pribadi. Namun, kami tetap berharap bahwa rancangan undang-undang ini bisa digolkan sesegera mungkin, karena ini juga tidak kalah pentingnya dengan penanganan COVID-19, mengingat ada ratusan juta pengguna internet di Indonesia yang terancam dicuri data pribadinya. Bukan begitu, Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Kita berjumpa di 50 Minutes minggu depan. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.